Shalom, selamat sahabat, selamat bertemu kembali dengan acara kita PGSFI. Senang sekali kita boleh bertemu bersama-sama setelah 6 hari yang lalu ya. Kita sudah mengikuti pelajaran yang kedua dan saat ini kita akan mengikuti pelajaran yang ketiga dari triwulan ketiga ya, keempat ya. Oke. Dan judulnya adalah memahami sifat manusia. Menurut saya nih pelajarannya sebenarnya kita nih udah manusia ya, tapi kita tetap harus belajar untuk memahami sifat manusia, ya. Oke. Dan narasumber kita seperti biasa adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf yang akan membagikan pelajaran ini. Dan bagi seluruh partisipan yang ingin bertanya, yang mungkin sekarang sudah memiliki pertanyaan, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi mereka yang ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand dan menggunakan nama asli. Nah, selama Pendeta Kuntaraf memaparkan pelajaran ini, mohon semua mikrofon dalam keadaan di mute ya, jangan dibuka supaya tidak masuk suara-suara yang ada di sekitar Anda. Baiklah, kita akan memulai pelajaran ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya senang di sini melihat ada Bapak Victor Ringo-Ringo sudah bergabung. Selamat sahabat Pak Victor. Iya, Pak Victor Ringo-Ringo boleh tolong tolong buka dalam doa untuk acara ini. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan bergembira Tuhan telah menjaga kami sepanjang hari ini dan sepanjang 1 minggu yang lalu, sehingga kami tiba pada pembukaan hari Sabat pada malam hari ini. Kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Kuntaraf dan juga moderator Ibu Peggy. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Suci-Mu supaya firman Tuhan yang akan kami pelajari nanti dapat memberikan penjelasan dan pengertian yang lebih tepat, sehingga kami pun dapat sharing apa kami dapat pada malam hari ini pada kelas sekolah Sabat yang akan kami berikan pada besok pagi. Memberkati jaringan internet yang kami gunakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Demikian juga saudara-saudara kami yang belum bergabung, kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka pun dapat bergabung pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, mengampuni dosa kami dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan amin. Amin. Terima kasih Pak Victor Ringo-Ringo yang sudah berdoa bagi kita semua. Oke. Baiklah, kita akan segera mulai dan saya akan berikan kesempatan kepada Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf untuk membawakan materi. Silakan Pendeta. Baik, selamat sahabat-saudara sekalian di Indonesia. Selamat siang untuk mereka yang di Jerman dan Belanda. Saya lihat ada Femi dari Jerman, Femi Idrus, dan ada Cory Sanger dari Belanda, ya. Dan yang lain di Indonesia, ataupun selamat pagi untuk mereka yang dari Amerika, ya. Nah, kita akan coba belajar bersama-sama pelajaran yang sangat penting sekali, ya. Untuk kita, saya akan coba share screen, ya. Oke. Oke, sorry. Saya tidak tahu kan ada apa yang menyebabkan tidak mau melebar. Baik, bisa kelihatan, tetapi kecil ya dia punya ini. Kelihatan bisa dipencet yang ini kan ada bulatan merah, kuning, hijau. Pencet yang hijau. Iya, itulah yang sedang saya cari dari tadi, tidak ketemu, tidak keluar. Iya, iya. Saya coba
Kenapa tidak muncul dia punya kuning hijaunya? Saya coba. Dari sini kelihatan kuning. Iya, di sini Hah? kelihatan. Kalau di sini kelihatan Pak Pendeta. Merah, kuning, hijau. Iya. Iya. Saya coba ini dulu. Oke. Kemudian saya coba share screen sekarang. Ya. Oh, tetap tidak kelihatan ya. Tapi sudah keluar full, Pendeta. Oh, sudah kelihatan full? Udah full. Ya udah display sekarang. Sudah display, tinggal dimulai dari awal aja. Oke, sudah full sekarang? Sudah full. Oh, oke. Oh, kenapa ini tidak mau kembali kepada awal? Oke. Sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, mengerti sifat manusia. Sorry. Kita coba untuk pendahuluan Anda ajarkan pentingnya informasi yang benar, ya, kemudian ringkasan pelajaran dan mengapa pelajaran ini penting. Pentingnya informasi yang benar, ya, ketegangan-ketegangan antara firman Tuhan, pastilah engkau mati, dan janji palsu iblis, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ya. Tidak terbatas pada Taman Eden, itu telah bergema sepanjang sejarah. Itulah yang kita harus masing-masing ketahui. Jadi perlu informasi ciptaan fisiknya, ya. Meskipun tidak abadi, karena hanya Tuhan yang abadi, mereka tetap bisa hidup kekal jika mereka tetap dalam hubungan saling percaya dan penuh kasih dengan pencipta mereka, ya. Ini satu hal yang perlu kita ketahui. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan sebagai satu kesatuan dan tidak ada bagian dari manusia yang dapat hidup setelah seorang itu meninggal. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat lebih lanjut mengapakah pelajaran ini penting. Banyak penipuan setan sekarang ini sehubungan dengan keadaan orang mati, ya. Setan sebagai bapa penipu tetap mau menipu umat Tuhan di akhir zaman, dan kita tahu sampai kepada apa yang terjadi dengan doktrin di akhir zaman. Ingat itu ada 3 katak. Salah satu adalah spiritisme. Itu adalah kembali kepada immortality of the soul, ya, kebakaran jiwa. Nah, pengetahuan dari sifat manusia yang sebenarnya memungkinkan manusia tidak akan tertipu. Jadi pengetahuan dari sifat manusia perlu kita dapat membedakan apa yang terjadi dengan manusia. Mengerti sifat manusia, mengerti memberikan hiburan sebab adanya pengharapan bagi umat Tuhan. Ini sangat penting kita, walaupun pasti kalau kematian ada kedukaan kan, namun kita ada suatu pengharapan. Baik, apakah yang kita dapat pelajari ayat hafalan Kejadian 2 ayat 7? Silakan Joy. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Baik, apa yang kita bisa lihat di sini, pelajaran dari ayat hafalan, makhluk yang hidup adalah gabungan dari debu tanah dan nafas hidup. Setiap aspek manusia tidak dapat berdiri sendiri, ya, untuk tetap hidup. Jadi nafas hidup, ya, kalau orang mati ya tidak bisa berdiri sendiri, ya. Begitu juga dengan tubuh manusia kalau sudah mati, ya. Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, garis besar dari pelajaran, ya, kita supaya memudahkan pelajaran, Anda bisa bahas dalam 3 hal yang sangat penting, yaitu makhluk yang hidup, atau jiwa yang hidup, boleh saja disebutkan begitu, atau kemudian jiwa yang fana, kemudian kondisi orang mati. Ya.
Nah, sekarang makhluk yang hidup, ya. Sementara Allah telah membentuk ciptaan yang hidup seperti burung, ikan, dan binatang, apakah yang istimewa mengenai ciptaan kepada manusia? Silahkan, Irma. Kejadian 2 ayat 26 dan 27 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, keistimewaan daripada manusia, meskipun hewan dan manusia sama-sama terbuat dari tanah, formasi manusia berbeda dari hewan dalam dua hal utama. Pertama, excuse me, Tuhan membentuk manusia secara fisik dan kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Dia adalah kesatuan fisik sebelum dia menjadi makhluk yang hidup, ya. Jadi satu artinya fisik bersama dengan nafas hidup. Kedua, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kembali bagaimana kehidupan manusia diciptakan, sudah dibacakan ayat ini, Kejadian 2 ayat yang ke-7, ya. Kemudian kita akan bahas kemudian. Nah, mengapa sangat penting untuk mengerti bahwa manusia disebut makhluk yang hidup dan bukan jiwa yang dapat terpisah daripada tubuhnya? Sebab orang selalu katakan, oh jiwanya, ya, pergi atau rohnya, ya. Kita lihat kisah 27 ayat 37. Jumlah kami semua di kapal 276 jiwa. Nah, kata jiwa di situ artinya apa? Manusia yang terdiri atas tubuh dengan pikiran, pikiran, kemudian dengan nafas hidupnya. Jadi kalau misalnya kita membaptiskan 100 jiwa, ya, maka jiwa itu artinya manusia secara keseluruhan itu adalah makhluk yang hidup. Nah, pengertian ini telah oleh pengaruh daripada orang-orang Greka punya filsafat, maka itu mempengaruhi kepada banyak pandangan seakan-akan jiwa itu berbeda dan dapat berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri yang bisa melayang-layang kalau manusia itu mati, ya. Padahal jiwa itu artinya jiwa yang hidup adalah terdiri atas gabungan antara tubuh dengan nafas hidup. Baik, kesatuan manusia, tubuh dan nafas hidup. Ini berarti bahwa kita masing-masing tidak memiliki jiwa yang dapat eksis terpisah dari tubuh. Ini hal yang sangat penting. Lebih tepatnya, masing-masing dari kita adalah makhluk hidup atau jiwa yang hidup. Klaim bahwa jiwa adalah wujud sadar yang dapat eksis secara terpisah dari tubuh manusia adalah ajaran paganisme, yaitu kekafiran, bukan Alkitabiah. Memahami sifat sejati kemanusiaan mencegah kita untuk menerima gagasan populer tentang jiwa tanpa tubuh dan semua kekiluran berbahaya yang dibangun di atas keyakinan itu. Dan itulah yang terjadi dengan banyak orang yang percaya sekarang ini. Tidak ada keberadaan sadar dari bagian manusia yang terisolasi atau yang terpisah dengan jiwa dan pribadi secara keseluruhan. Manusia menciptakan kita dengan cara yang teliti dan menakjubkan. Dan kita tidak boleh berspekulasi di luar apa yang sebenarnya dikatakan kitab suci tentang masalah khusus ini. Jadi banyak orang yang mengadakan spekulasi, kemudian bisa berkomunikasi dengan orang mati dan sebagainya, sebab jiwanya melayang-layang. Padahal jiwa itu selamanya adalah harus ada gabungan antara fisik dengan nafas hidup. Faktanya tidak hanya sifat dasar kehidupan ini yang dapat menjadi misteri. Ya, para ilmuwan masih belum dapat menyetujui secara pasti apa artinya sesuatu yang menjadi hidup. Bahkan yang lebih misterius adalah sifat kesadaran. Bagaimanakah beberapa pon jaringan material, yaitu sel dan bahan kimiawi di kepala kita, otak memiliki dan menciptakan hal yang imaterial seperti pikiran dan emosi. Mereka yang mempelajari ide ini mengakui bahwa kita benar-benar tidak tahu. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba lihat lebih lanjut
Ya. Bagian yang kedua, tadi adalah jiwa atau makhluk yang hidup, sekarang jiwa yang fana. Ya. Kebenaran penting apa mengenai jiwa manusia yang firman Allah katakan dalam tulisan Yehezkiel 18, 2 dan 20? Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Orang, dalam kurung soul, dalam King James Version, yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi jiwa dan yang dimaksudkan itu adalah manusia, itu adalah makhluk yang fana, ya. Jadi kembali ini kalau King James Version itu Kejadian 2 ayat yang ke-7 itu, ya, tubuh kemudian mendapatkan nafas hidup dan dikatakan becomes a living soul, ya. Jadi manusia yang artinya jiwa yang hidup, ya. Tetapi terjemahan-terjemahan sekarang lebih banyak menggunakan makhluk yang hidup atau manusia yang hidup. Jadi, tetapi yang dimaksudkan adalah soul tersebut. Oke, apalagi tambahan informasi yang dapat kita pelajari dari Raja Salomo, Pengkhotbah 3, 19 dan 20. Ya, Irma? Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Oke, jadi kembali kepada debu, ya. Jadi dengan demikian maka kita bisa mengatakan bahwa manusia itu adalah fana, ya. Jadi tidak mempunyai sifat kekekalan di dalam dirinya. Apakah mungkin kita memiliki hidup yang kekal sekarang sementara masih fana dan akan mati? Apa yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 40? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi ada suatu kemungkinan untuk hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Ya, datang berhubungan dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus sendiri, ya. Dan kapan itu terjadi? Akhir zaman, ya, waktu Yesus datang. Jadi ini kita harus mengerti dengan jelas. Kemudian mengapakah kebangkitan dari kematian waktu Yesus datang dengan kemuliaannya sangat penting bagi manusia yang fana, yang telah ditebus dengan iman kepada Yesus Kristus Juru Selamat mereka, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 18, silakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi mengapa sangat penting? Ya, dikatakan kalimat terakhir, hiburkanlah seorang akan yang lain. Jadi mengetahui bahwa kekasih kita akan dibangkitkan kembali waktu Yesus datang itu merupakan sesuatu apa? Hiburan, ya. Anak kita meninggal atau mungkin bapak atau ibu, kita punya pengharapan bahwa kita akan diketemukan kembali dengan mereka waktu Yesus datang. Jadi ini merupakan suatu penghiburan dan memberikan kekuatan. Baik, kita coba lihat beberapa poin di sini. Kehidupan manusia di dunia yang penuh dengan dosa ini rapuh dan tidak kekal. Tidak ada yang terinfeksi oleh dosa. Tidak ada yang terinfeksi oleh dosa yang bisa secara alami ya bisa abadi secara alami, tidak ada. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang
karena semua orang telah berbuat dosa. Kemudian faktor yang kedua, kematian adalah konsekuensi alami dari dosa yang mempengaruhi semua kehidupan di sini. Mengenai hal ini ada dua konsep Alkitabiah yang penting. Salah satu adalah bahwa manusia dan hewan sama-sama mati. Kemudian dalam pengkhotbah kita sudah bacakan tadi, kemudian bahwa kematian fisik seorang menyiratkan pengertian keberadaannya sebagai jiwa yang hidup. Ya. Kemudian dalam Kejadian 2, 16 dan 17, Allah telah memperingatkan Adam dan Hawa bahwa jika mereka berbuat dosa dengan memakan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka akan mati. Dan menggemarkan peringatan ini, Tuhan memperkuat poin dengan Yehezkiel dan kita sudah baca tadi. Implikasi lainnya ialah bahwa konsep Alkitabiah meniadakan gagasan populer tentang kebakaan alami jiwa yang dianggap benar. Jika jiwa itu abadi dan hidup di alam lain setelah kematian, maka kita tidak benar-benar mati, bukan? Ya. Sebaliknya, solusi Alkitabiah yang untuk dilema kematian bukanlah jiwa tanpa tubuh yang bermigrasi ke surga ataupun api penyucian bahkan ke neraka. Solusinya adalah memang kebangkitan terakhir dari mereka yang mati dalam Kristus. Ya, seperti Yesus menyatakan dalam khotbahnya tentang roti hidup. Setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya boleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi ini satu janji kepada kita masing-masing. Sekarang kita masuk kepada bagian ketiga, kondisi orang mati. Baik, apakah yang terjadi saat nafas dari Tuhan memasuki tubuh Adam yang tadinya tidak ada kehidupan? Baca kembali. Oh, ini sudah dibacakan tadi ya. Jadi kembali sesudah gabungan sudah dapatkan nafas hidup, maka tubuh itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian bagaimana kematian adalah kebalikan daripada penciptaan? Silakan. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengatur. Pengkhotbah 12 ayat 6 dan 7. Mazmur 104 ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Jadi demikian bagaimana dengan keadaan orang mati, ya? Ya, kembali menjadi debu, ya. Kemudian nafas itu kembali kepada Tuhan, ya. Jadi ada kesalahpengertian tentang roh. Tetapi bagaimana dengan roh? Apakah roh tidak tetap sadar bahwa setelah kematian tubuh? Banyak yang orang Kristen percaya demikian. Dan mereka bahkan mencoba untuk membenarkan pandangan mereka dengan mengutip Pengkhotbah 12 ayat 7 dan mengatakan pada waktu itu debu akan kembali menjadi tanah seperti semula dan roh akan kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Tetapi pernyataan ini tidak menunjukkan bahwa roh orang mati tetap sadar di hadirat Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 1-7 dalam istilah yang cukup dramatis menggambarkan proses penuaan yang berpuncak pada kematian. Ayat 7 mengacu kepada kematian sebagai kebalikan daripada proses penciptaan yang disebut dalam Kejadian 2 ayat 7. Dan pada hari ke-6 yaitu minggu penciptaan. Tapi sekarang Pengkhotbah 12 ayat 7 itu memberikan tahu bahwa debu akan kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi nafas kehidupan yang Tuhan hembuskan ke dalam lubang hidung Adam dan juga yang Dia berikan kepada semua manusia lainnya kembali kepada Tuhan, atau dengan kata lain berhenti mengalir ke dalam atau melalui mereka. Ya. Baik, sementara kita mempunyai pengharapan kebangkitan dari kematian melalui iman kepada Yesus, mengapa kehilangan seseorang yang dikasihi adalah satu pengalaman yang penuh derita? Ya. Jadi ini bisa didiskusikan dengan sendirinya, ya. Umumnya kita menyadari bahwa kehilangan orang yang dikasih kan selamanya menduka citakan. Sebab apa? Sudah ada attachment, ya, ada hubungan batin dengan orang yang kita kasihi, kemudian meninggalkan kita. Ya. Jadi ini adalah satu kesedihan walaupun kita punya pengharapan. Mengapa bersedih untuk kematian orang yang kita kasih adalah hal yang sehat? Ya. Coba ini ayat yang ke-13 dari 1 Tesalonika 4 ayat ya, Tesalonika 4. Silakan.
Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Oke, jadi berduka cita adalah sehat. Oh ya, sehat ya, sebab kita ini mempunyai emosi ya. Menangis adalah satu perkara yang sehat. Kalau kita anak kita meninggal, kita tidak menangis, itu ada masalah dengan kita ya. Jadi itu adalah satu hal yang sehat. Namun kita tidak seperti ya orang yang tidak punya pengharapan. Pernah lihat bagaimana orang yang tidak punya pengharapan, dia rasa apa meraung-raung dan sebagainya, dan seperti tidak ada pengharapan. Kita bersedih namun kita punya pengharapan. Baik, bagaimana kita bersedih dengan pengharapan walaupun kita tidak merasa pasti mengenai nasib akhir daripada kekasih kita yang telah meninggal. Ya, itu bisa dirundingkan, tetapi dengan sendirinya kita bersedih tetapi punya pengharapan. Ya, kenapa? Ya, sebab jelas janji Tuhan itu jelas ya, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, tetapi kita akan dibangkitkan waktu itu datang ya. Jadi hal yang penting di situ. Kemudian, mengapakah nubuatan di bawah ini memberikan semangat dengan penghiburan untuk kehidupan kita sekarang? Silakan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Oke, jadi ada satu waktu di mana kita akan keluar, artinya maut akan dibinasakan, tidak ada lagi maut. Kemudian bagaimana kata-kata Yesus dalam menggambarkan kematian? Itu Yohanes 11 ayat sampai 14 ya. Maka kita dapatkan ya bicara tentang Lazarus. Lazarus sudah tidur, artinya sudah tidur ya. Dan padahal maksudnya adalah Lazarus sudah mati. Ya, jadi kalau begitu orang mati itu seperti tidur. Oke. Jadi beristirahat dengan para leluhur. Pelajaran kita menyebutkan beberapa hal ya. Gagasan bahwa cepat dan atau lambat saatnya akan tiba ketika kita perlu beristirahat dari kerja keras dan penderitaan kita sendiri yang melelahkan. Gagasan lain bahwa kita bukan yang pertama dan satu-satunya mengikuti jejak yang tidak diinginkan itu, karena nenek moyang kita juga sudah mendahului kita. Ya. Kemudian gagasan ketiga adalah bahwa dengan dikuburkan dekat dengan mereka, kita tidak sendirian tetapi tetap bersama, bahkan selama kematian yang tidak disadari itu. Jadi ini mungkin tidak masuk akal bagi beberapa budaya individualis modern, tetapi sangat berarti di zaman dahulu ya, mengenai masalah dikuburkan bersama dengan para leluhur. Baik, kalau kembali tetap kondisi orang mati ya, mengapa Rasul Paulus menekankan pentingnya untuk mengetahui keadaan mereka yang sudah mati ya? Dikatakan ya, supaya jangan kita berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, menurut Alkitab, bagaimana keadaan kondisi manusia yang telah meninggal? Ya, kita coba lihat beberapa ayat tambahan di sini. Silakan, Irma. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Mazmur 146 ayat 4. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 10. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Mazmur 115 ayat 17. Jadi kembali, orang yang mati ya maksudnya hilang. Dia tidak bisa hidup, kemudian tidak ada pertimbangannya, pengetahuannya, hikmatnya dan sebagainya ya. Jadi orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Itulah sebabnya sekaranglah waktunya kita untuk memuji Tuhan. Nah, kebakaan jiwa pada banyak budaya, kepercayaan kepada keabadian jiwa diambil dari filsafat Yunani. Pitagoras percaya pada perpindahan dan reinkarnasi jiwa berulang kali ya,
ke dalam tubuh manusia, hewan dan sayuran hingga menjadi abadi. Gagasan Pitagoras tentang reinkarnasi dipengaruhi oleh agama Yunani kuno, ya, dan juga untuk Mesir, ya. Kita lihat nanti. Plato kira-kira sejaman dengan Maleaki, ya, nabi terakhir perjanjian lama, meningkatkan ajaran helistik ini, ya, membuat kepercayaan tentang keabadian jiwa manusia sebagai dominan sehingga menjadi pandangan yang populer. Selama periode intertestamental, ya, ajaran api penyucian, ya, itu ada di Yudit, ya, dan praktek berdoa untuk orang mati, ya, mulai menembus, ya, Judaisme, ya. Kitab Yudit, Sirak, Makabe, Baruk, dan buku Deuterokanika, ya. Jadi ini umumnya kita sebut di dalam bahasa teologianya adalah ini adalah kita sebut apokrifa, ya. Jadi ini masuk di dalam buku-buku dalam Alkitab Katolik, apokrifa, ya. Tetapi kita meragukan ini adalah pekabaran yang kita sebut intertestamental antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan merasa keabsahannya itu diragukan. Itulah sebabnya tidak masuk di dalam Alkitab Protestan, ya. Josephus, ya, Flavius menyebutkan bahwa orang Farisi percaya pada keabadian jiwa, ya, dan itu adalah sumber-sumbernya. Kemudian kita sebutkan Tertullian, ya, seorang apologetik daripada Kristen, adalah salah satu yang pertama di antara orang-orang Kristen yang mengklaim bahwa manusia memiliki jiwa yang abadi. Ya, ini ada sumbernya di situ, ya. Kemudian pernyataan Tertullian, dan ini memberikan pengaruh kepada kekristenan sekarang ini, ya. Jadi mungkin masuk kepada poin yang ke-6. Beberapa sarjana mencoba untuk mempertahankan kehidupan setelah kematian hanya dengan menggunakan akal sehat karena tidak ada pernyataan Alkitabiah mengenai hal itu. Misalnya, Stuart Goetz mengatakan, kitab suci secara keseluruhan tidak mengajarkan bahwa jiwa itu ada. Kitab suci hanya mengisyaratkan keberadaan jiwa karena keberadaannya ditegaskan oleh akal sehat orang biasa. Baik. Nah, kita coba lihat, saya berikan di sini beberapa bahan yang biasa saya gunakan waktu KKR, ya. Tubuh ditempatkan di peti jenazah atau di bawah kuburan membutuhkan proses pembalsaman. Tujuannya apa? Ya, supaya dibalsam itu sebab mereka itu dipercaya bahwa mereka masih hidup. Oke. Jadi dibalsam, jadi inilah mumi-mumi dari orang-orang Mesir, oke. Ini tulisan Herodotus. Orang Mesir adalah yang pertama memelihara doktrin berikut, bahwa jadi Greka itu ikutnya daripada Mesir, ya, memelihara doktrin berikut bahwa tubuh manusia adalah baka, dan pada saat kematian tubuh itu roh masuk ke dalam makhluk hidup yang lain, kemudian datang melalui kelahiran, dan sesudah melalui seluruh ciptaan dari darat, air, dan udara. Jadi ini yang sama termasuk di dalam agama Buddha ataupun juga Hindu, ya, tentang inkarnasi dan sebagainya, ya, percaya bahwa jiwa itu bisa masuk kemana-mana. Oke. Lalu memasuki tubuh manusia lagi melalui kelahiran, sebuah lingkaran waktu yang selesai dalam tempo 3000 tahun. Dan ada juga orang Yunani yang menggunakan doktrin ini lebih awal ataupun kemudian seakan, ya, milik mereka sendiri, ya. Jadi Greka merasa bahwa itu asal dari Greka, itu doktrin daripada kebakaan jiwa. Nah, makanya orang-orang Tionghoa banyak juga percaya, ya, untuk menyembah, membawa makanan apa segalanya pada seorang itu meninggal, ya. Kalau misalnya Anda pergi ke Xi'an, ya, Anda lihat, ya, waktu digali itu penemuan arkeologi, ya, maka dapatkan patung-patung yang memenuhi akan yang apa namanya, kuburan daripada kaisar dan sebagainya, ya. Dan ada gangguan ini. Oke.
Nah, sampai sekarang orang percaya ada kuasa-kuasa supernatural ya di mana kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang mati dan sebagainya ya. Jadi itulah dunia spiritisme yang makin lama akan menonjol sesuai dengan bulu buatan daripada buku Wahyu. Oke, salah satu adalah ini Bishop Pike ya. Dia kasihan sekali oleh sebab anaknya bunuh diri ya. Maka ya dia sangat sedih sekali. Kemudian satu waktu berada di satu hotel ya, kemudian dia dengarkan detak tak 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 tak, tetapi dia berirama, oh ini kok seperti dalam Morse ya. Jadi bahasa kita ingat bahasa pramuka Morse ya. Jadi dikatakan anak saya mau ketemu dengan saya. Kemudian di mana kamu katanya? Ya, kalau mau ketemu dengan saya, ini dalam bahasa Morse yang mengaku berasal dari anaknya. Ya, kamu datang ke Israel dekat Laut Mati sana. Ya, jadi dia dengan istrinya datang, ya mau ketemu dengan anaknya di mana Laut Mati. Ya, pergi ke Laut Mati. Ya, kemudian dia cari-cari tidak ketemu dan sebagainya. Kamu coba cari air ya ke tempat yang lain. Saya akan coba cari anak kita ya. Kemudian akhirnya sang istri datang bersama dengan penolong ya dan sebagainya dan dapatkan bahwa Bishop Pike sudah mati ya oleh sebab kekurangan air ya. Jadi kehausan. Akhirnya mati ya. Jadi kita bisa lihat ya, ini bagaimana cara setan untuk mematakannya. Pike bertanya kepada anaknya yang sudah mati dan itulah dan ada bukunya itu The Bishop Pike Story ya. Menunjukkan bagaimana orang coba artinya setan menggunakan cara ini untuk menjatuhkan manusia. Baik, mengabaikan firman Allah. Itulah sebabnya Alkitab katakan dalam Yesaya 8 ayat 19. Silakan. Saya 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Dikatakan, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Oke, jadi ini tidak ada dalam pelajaran kita, tetapi saya tambahkan di sini. Oleh sebab memang inilah yang telah terjadi. Banyak orang minta petunjuk kepada orang mati dan sebagainya yang sebetulnya tidak benar. Kita perlu percaya kepadanya. Baik, J, bagaimana pengalaman Anda kematian orang yang Anda kasih? Apakah penghiburan? Apakah yang menghibur Anda saat terjadi saat kematian tersebut? Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Jadi dengan sendirinya kita dapatkan hiburan daripada Tuhan ya melalui firman Tuhan dan kita dapat dikuatkan. Sehingga kita tidak seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Jadi menyadari orang yang mati hanya bersifat sementara, Yesus datang akan ada kebangkitan. Jadi itu merupakan satu kekuatan kepada kita masing-masing. Baik, ini The Great Controversy 539 yang biasa baca adalah Peggy ya. Halo, Peggy ada? Mungkin ada kerjanya. Saya akan lanjutkan, Pastor. Jika benar bahwa jika jiwa semua orang langsung pergi ke surga pada saat meninggal, maka lebih baiklah kita mati daripada hidup. Banyaklah orang dengan kepercayaan ini yang mengakhiri hidup mereka jika dilanda kesusahan, kebingungan, dan kekecewaan. Nampaknya cara yang paling mudah ialah mengakhiri hidup ini dan naik ke tempat kebahagiaan yang sempurna di dunia yang kekal. Iya, itu yang telah terjadi. Coba pernah Anda dengar tentang John Jones yang bawa hampir 1.000 orang pergi ke Guyana, ya. Kemudian mereka semua bunuh diri, ya. Kenapa? Kita akan sudah di surga, ya. Saudara-saudara sekalian, inilah cara setan untuk menipu kepada manusia. Oke. Kemudian kita coba lihat ayat yang berikut, kutipan berikut. Pendeta Ringo teruskan.
Dimanapun di dalam Alkitab tidak didapati kalimat yang menyatakan bahwa orang-orang benar menerima upah mereka atau orang-orang jahat menerima hukuman mereka pada waktu meninggal. Para bapa dan nabi tidak meninggalkan jaminan seperti itu. Kristus dan rasul-rasulnya tidak memberi petunjuk mengenai hal itu. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang mati tidak langsung pergi ke surga. Mereka digambarkan sebagai sedang tidur sampai hari kebangkitan. Nah, inilah yang jelas Roh Nubuat katakan dan Alkitab katakan ya. Namun banyak orang yang masih tidak mengerti soal ini. Ada satu orang yang termasuk pimpinan yang cukup penting sekali di dalam gereja kita, kemudian mati, kemudian anaknya mengucapkan terima kasih kepada para orang yang sudah datang melayat dan dikatakan, saya punya Bapa tidak lagi menderita, sekarang dia sedang melihat kita di surga. Coba bayangkan. Dan apa yang terjadi ya, kalau orang yang mati itu sudah langsung masuk di surga dan lihat anaknya menderita, wah, dia akan sangat sedih kan. Anaknya ketabrak ya, atau anaknya sakit kanker. Waduh, orang tuanya akan sedih di surga. Kalau gitu surga menjadi tempat yang menyedihkan. Ya. Coba bisa bayangkan, tetapi itulah yang telah dipercaya oleh banyak gereja sekarang ini. Dan kita tidak punya ajaran yang demikian. Baik, ya. Jadi kesimpulan, jiwa atau makhluk yang hidup adalah satu kesatuan dari tubuh dan nafas hidup. Jiwa tidak bisa terpisah dari tubuh atau roh. Ya. Kalau tidak ada nafas, maka manusia mati dan tidak bisa berdiri sendiri. Orang yang mati, tubuh akan kembali ke tanah dan nafas akan kembali kepada Allah yang memberikannya. Nafas ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Sebab itu tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Tubuh yang mati telah kembali ke tanah, tidak lagi hidup. Sebab itu tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Tidak bisa memberikan rezeki atau ilmu kepada manusia. Setan sengaja menipu untuk coba memalingkan manusia kepada roh atau roh orang mati atau nenek moyang. Yang sebenarnya berkomunikasi dengan manusia adalah setan sendiri. Satu waktu akan datang di mana manusia akan mendapatkan hidup yang kekal atau kematian yang kekal, tergantung kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Ya, itulah kesimpulannya. Kemudian pertanyaan aplikasi yang bisa didiskusikan. Bagaimana Anda menjawab seorang yang mengatakan bahwa ia bertemu dengan anaknya yang sudah mati dalam mimpi dan dia merasa anaknya ingin berkomunikasi dengan dia? Jadi, ya, Anda bisa jelaskan bagaimana mimpi itu jadi. Sesuatu yang pernah dialami, ya, itu bisa terbentuk sesuatu satu kumpulan-kumpulan dari informasi di dalam otak kita. Ya, ada pembahasan tentang teori daripada mimpi. Ya. Jadi umumnya ya itu namanya mimpi, tidak selamanya mimpi datang dari Tuhan. Tuhan bisa gunakan ya mimpi untuk berkomunikasi dengan kita, tetapi banyak mimpi adalah hasil daripada apa yang sudah pernah kita terjadi atau kita pikirkan. Bagaimana Anda menjawab orang Kristen yang tekun telah mati sebab kecelakaan dan dalam acara penghiburan isinya katakan bahwa suaminya sekarang sudah di surga. Ya, dengan sendirinya kita harus memberikan hiburan yang tepat, ya, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, ya. Untuk sementara ia tetap tenang sampai suasana keadaan baik, kemudian bisa menjelaskan, ya, bagaimana keadaan orang mati, ya. Apakah Anda katakan pada seorang yang pulang dari Gunung Kawi untuk minta rezeki, kemudian dia mendapatkan lotre? Saudara-saudara sekalian, ya, jangan lupa bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, tidak bisa memberikan rezeki, ya. Dan mendapatkan lotre, ya, itu adalah satu perkara yang secara kebetulan, bukan berarti datang dari orang mati yang memberikan dia rezeki. Baik, saudara-saudara sekalian, sudah waktunya untuk diskusi. Silakan. Ya, terima kasih Pendeta Kuntaraf sudah membawakan pelajaran yang begitu baik. Ya, dan saatnya sekarang untuk tanya jawab. Dan waktu tanya jawab ini kita akan selesai sekarang 19.47, kita akan selesai jam 8.30 ya. Jadi bagi semua yang menuliskan pertanyaan, jika waktunya sudah selesai, mohon maaf
kami tidak perpanjang supaya tidak kemalaman ya. Baik, pendeta ada pertanyaan di mohon yang lain masih di mute ya, tolong di mute. Ya, ada dua, tiga yang raise hand ya. Oke, nanti saya panggilkan, saya akan bacakan berdasarkan urutan ya. Armelindonerius, ya. Apakah Tuhan akan binasakan tubuh manusia dan nafas hidupnya dalam kurung orang-orang jahat? Jadi maksudnya ini orang-orang jahat itu ya yang akan dibinasakan ya. Saya tidak jelas pertanyaannya. Apakah Tuhan akan binasakan tubuh manusia dan napas hidupnya dalam kurung orang-orang jahat? Oh iya, iya. Itu yang akan terjadi kalau kita lihat kepada buku Wahyu pasal 20, ya. Sebelum itu, ya pada akhir 1000 tahun, maka tubuh manusia, ya, tubuh manusia akan dibangkitkan kan? Itulah kebangkitan yang kedua sesudah masa 1000 tahun. Mereka bersama dengan setan akan menyerang kota Yerusalem baru. Kemudian apa yang terjadi? Akan ada api yang datang dan itulah neraka dan mereka akan dimusnahkan. Ya, jadi seluruhnya tubuhnya akan dimusnahkan. Oke, selanjutnya dari Roni S. Kadang. Kematian adalah akibat dari dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum atau perintah Allah. Yang melanggar perintah Allah adalah manusia. Kenapa semua makhluk hidup di dunia juga mati? Yang dimaksudkan akan binatang-binatang semua, ya, kita mengetahui bahwa semua alam juga terpengaruh atas dosa manusia. Ya, oleh sebab pelanggaran daripada manusia, maka alam juga terpengaruh, termasuk akan binatang yang tadinya yang tadinya itu adalah jinak menjadi buas dan sebagainya. Jadi oleh sebab akibat daripada dosa maka semua akan dimusnahkan dan termasuk binatang juga akan mati oleh sebab ya dunia telah berdosa, manusia telah berdosa ya. Jadi alam semesta ikut terpengaruh, makanya sampai ada onak dan duri dan sebagainya ya. Baik, semoga menjawab ya. Selanjutnya dari TBL Wijaya. Selamat sahabat Pendeta Kuntara, apa yang dimaksud dengan manusia dibentuk Tuhan secara fisik? Apakah binatang juga dibentuk secara fisik? Kemudian kalau manusia setelah diciptakan lalu diberi nafas, dihembuskan nafas, itu berarti nafas Allah dihembuskan ke lubang hidung manusia. Bagaimana dengan binatang? Nafas binatang itu dari mana asalnya? Kemudian setelah manusia itu mati, nafasnya kembali kepada Allah. Bagaimana dengan nafas binatang setelah mati? Oke, jadi kembali manusia dibentuk secara fisik artinya mempunyai tubuh fisik. Begitu juga dengan binatang juga mempunyai fisiknya, bukan? Ya, jadi sama-sama mempunyai fisik. Kemudian yang dimaksudkan itu adalah bukan secara roh yang beredar-edar, tetapi mempunyai fisik. Oke. Kemudian perbedaan antara binatang, ya, Tuhan yang memberikan nafas, ya, langsung diberikan kepada hidungnya, ya, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Tetapi kepada binatang hanya diberikan hanya sesuai dengan perintah Dia, ya. Tetapi kita dapatkan juga, ya, kita lihat kepada Alkitab bagaimana ada pembentukan kepada binatang juga, ya, tetapi tidak disebutkan bahwa Tuhan memberikan nafas melalui hidungnya. Tetapi Tuhan itu berkuasa, Dia bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, ya. Tuhan itu bisa mengatakan hanya sekedar berfirman saja, maka binatang itu pun bisa menjadi satu makhluk yang artinya binatang yang hidup. Kemudian yang tanyakan, kemudian setelah manusia mati nafasnya kembali kepada Allah.
bagaimana dengan nafas binatang yang sudah saat mati, ya, artinya dia tidak lagi bernafas. Iya dong pendeta, kalau udah mati ya nggak bernafas. Tapi kan pertanyaannya kemana gitu? Iya, nafas ya kepada sumber kehidupan, ya. Jadi itu nafas itu bukanlah sesuatu perkara yang dapat berdiri sendiri. Oke. Semoga menjawab ya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Dirjon Sitohang. Pertanyaan, bagaimana pengertian Yehezkiel 18 ayat 20 yang mengatakan anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya? Bila disandingkan dengan Keluaran 20 ayat 5, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Oke, jadi yang dimaksudkan ini, ya, kalau misalnya saya misalnya membunuh, maka anak saya tidak bertanggung jawab untuk apa yang saya buat. Jadi anak itu tidak menanggung dosa daripada bapaknya. Masing-masing kita bertanggung jawab atas dosa kita sendiri. Itu satu. Kemudian kalau gitu, apa yang dimaksud dengan Keluaran 2 ayat 5? Ini berbicara mengenai anak dapat ikut mengikuti jejak daripada orang tuanya, ya, sehingga melakukan pelanggaran yang sama. Jadi orang tua yang biasa mencuri, ya, orang tua yang biasa mencuri, ya, memberikan teladan kepada anaknya sehingga anak itu juga suka untuk mencuri, ya. Nah, anak kalau bapaknya mencuri, maka anak itu tidak dihukum oleh sebab bapaknya mencuri, tetapi oleh sebab kecenderungan yang dibuat oleh sebab perbuatan yang dibuat oleh orang tuanya, anaknya mengikuti kecenderungan dari bapaknya. Jadi dia suka mencuri juga. Kemudian cucunya juga mengikuti kecenderungan itu. Jadi anak-anak itu dihukum atas, ya, atas perbuatan mereka yang mengikuti kecenderungan dari bapak ataupun kakek neneknya. Ya. Jadi ini supaya jelas ya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Selanjutnya dari Wuyung Wulandari Setianto. Selamat sahabat Ibu Peggy, selamat sahabat juga Pak Pendeta Kuntara. Apa pembelajaran yang kita ambil dari proses bagaimana Allah menjadikan manusia? Kehidupannya itu hanya dari Allah. Apa makna yang kita dapat dari pernyataan itu? Bagaimana kita menanggapi saudara sepupu kita yang percaya dan berdoa di makam orang yang sudah meninggal, dan menurut mereka doanya didengar? Bagaimana menerangkannya supaya mereka tidak tersinggung? Baik, yang pertama, kita mengetahui bahwa hidup manusia tergantung kepada Tuhan. Ya. Jadi tanpa Tuhan kita tidak ada. Ya. Maka apa yang kita bisa pelajari? Bahwa kita itu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Penciptaan kita diciptakan oleh Tuhan. Sesudah berdosa Tuhan tebus kita. Ya. Jadi oleh sebab dua perkara yang sangat penting, yaitu kita diciptakan dan kita ditebus, ya, maka kita harus bergantung kepada Tuhan. Sedangkan perbuatan kita sekarang ini juga cenderung untuk melakukan perbuatan yang salah. Kita perlu kuasa Tuhan supaya kita dapat berubah. Ya. Jadi ini menunjukkan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan yang kita masing-masing harus untuk miliki. Jangan merasa bahwa kita sudah jago dan mau bertindak dengan semau gue. Ya, saudara-saudara, inilah hal yang berbahaya. Pelajaran penting bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Nah sekarang mereka yang saudara kita yang percaya dan berdoa di makam orang yang sudah meninggal, ya, itu dan seperti doanya didengar. Kita percaya yang dengar siapa? Untuk semua doa, ya, Tuhan dengar, ya, walaupun kita doa di depan kuburan, ya, Tuhan dengar doa tersebut, tetapi yang mati tidak mendengar, ya, yang mati itu tidur. Jadi bagaimana menerangkan supaya tidak tersinggung, ya, kita berbicara, ya,
tentang Tuhan mendengar kepada doa kita. Ya kan sudah jelas ya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mendengar doa kita, tetapi bukan orang mati yang mendengar. Kemudian secara pelan-pelan Anda sampaikan bahwa firman Tuhan, ya, kalau kita percaya Alkitab, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Berikan ayat-ayat seperti misalnya kita sebutkan tadi, ya, ini Pengkhotbah pasal 9 ayat 5, ya, ataupun Pengkhotbah 12 ayat 7. Kita bisa dapatkan ya banyak sekali hal-hal yang dapat ditunjukkan, ya. Dengan sendirinya orang harus percaya dulu kepada Alkitab. Makanya kita harus dalam memberikan pengajaran selalu mengutamakan kepercayaan kepada Alkitab. Sekarang mempunyai murid-murid Alkitab, kami tetap meyakinkan mereka dulu lebih dahulu percaya kepada Alkitab. Kalau sudah percaya kepada Alkitab, maka mereka akan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Oke? Baik, dan selanjutnya saya akan panggilkan mereka yang raise hand ya. Wow, 1, 2, 3, 4, 5 yang raise hand. Yang pertama Bapak Pulo Lasman Simanjuntak. Jadi kepada seluruh penanya yang raise hand, tolong dibuka kameranya dan juga pertanyaannya singkat ya. Biar semua kebagian. Oke, Bapak Pulo Lasman, di manakah? Sebentar. Bapak Pulo Lasman, enggak suaranya bisa? Sudah ada ini Pulau Rasman? Iya, oke. Silakan Pak. Suaranya belum terdengar. Ya, hang mungkin. Iya. Ini udah. Pak Pulo Rasman, bagaimana suaranya belum keluar? Suara saya? Sekarang sudah. Ya, baik. Ya, baik. Pak Pendeta, saya mau tanya yang ketiga Pak Pendeta, tadi kondisi orang mati ya. Kondisi orang mati sudah jelas Pendeta sudah menjelaskan tadi ya, kondisi orang mati. Jadi saya mau tanya antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Alkitab di kitab Mazmur 115 ayat 17 mengatakan turun ke dalam dunia yang sunyi. Jadi sunyi, dunia yang sepi batu. Dunia orang mati. Boleh nggak Pak Pendeta saya tahu, Pendeta, apakah ada petunjuk dari Alkitab atau Roh Nubuat, seperti apa kira-kira dunia orang mati? Ya, dunia orang hidup sudah jelas ya, penciptaan Allah. Apakah dunia orang mati ini adalah penciptaan daripada Allah? Alkitab hanya menjelaskan dunia orang mati adalah sunyi, sepi yang membatu, tempat berbaring, tenang, tertidur atau istirahat. Bisakah saya tahu tentang dunia? Kenapa dikatakan dunia? Apakah bahasa aslinya dari Greka atau dari bahasa Ibrani itu dunia seperti sekarang ini, Pendeta, ya, mati. Kalau pertanyaan ini memang misteri Allah atau tak ada hubungan dengan keselamatan atau markas spiritisme, ya nggak usah dijawab Pak Pendeta. Tapi saya pengen tahu Pendeta karena ini ada di Alkitab. Apakah ada juga petunjuk di Roh Nubuat? Terima kasih Pak Pendeta. Dunia orang mati itu artinya kuburan. Jadi dia mati berada di mana? Kuburan, ya sunyi. Jadi bukan berarti ada satu dunia yang berbeda ataupun bumi yang berbeda, bukan. Masih tetap di bumi. Nah, itulah kata dunia dalam arti ya suasana, ya. Suasana kuburan, ya, itu maksudnya. Ya. Oh, jadi kesimpulannya dunia orang mati itu katanya tetap kuburan ada di dunia ini sekarang Pak Pendeta ya? Oh iya, kuburan ya, tapi sunyi. Sebab kenapa sunyi? Sebab tidak ada yang bisa ngomong sama dia dan dia juga tidak bisa ngomong sama kita. Ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ya? Lanjut. Oke. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya tetap akan memanggil Bapak Bernardus Kaja. Ya, Pak Bernardus Kaja ada di mana? Ini dari mana? Dari timur ini? Dari Kupang, Pak Pendeta. Kupang, ya, reko-reko. Silakan, ya, baik, selamat pertanyaannya. Ya, selamat sahabat Pendeta dan selamat sahabat Bu Peggy. Selamat sahabat.
Ya, selalu sahabat. Ya, Pak Pendeta, saya ingin tanya berdasarkan Yehezkiel 18 ayat 20 bahwa orang yang berdosa itu yang harus mati. Nah, pertanyaan saya Pak Pendeta, ketika Hawa berdosa, kenapa dia tidak langsung mati Pak Pendeta? Ya, kita tahu bahwa memang Allah maha kasih, tapi Allah juga maha adil. Nah, pertanyaan saya itu Pak Pendeta, apakah pada waktu itu keadilan Allah itu belum berlaku atau bagaimana Pak Pendeta? Iya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Iya. Yang pertama, oleh sebab Tuhan itu adalah maha kasih. Ya. Kasih karunia yang menyebabkan tidak langsung manusia itu ya begitu melanggar langsung mati. Ya. Namun ya Allah itu adil. Itulah sebabnya proses kematian sudah dimulai. Ya. Proses kematian yang telah dimulai dalam arti mereka sudah bisa sakit kalau mereka tidak tidur, ya pasti dia akan stroke, ya. Kemudian kalau tidak tidur, mereka akan lemah, ya. Mereka akan kena penyakit, ya. Jadi itu adalah satu proses daripada kematian sampai kepada akhirnya mereka mati secara total, ya. Jadi proses kematian sudah dimulai pada saat mereka jatuh di dalam dosa, ya. Jadi Tuhan itu adil, makanya ya, manusia yang berdosa akan mati, ya. Tetapi ya kematian itu ya adalah ya juga suatu proses, ya. Sama seperti orang yang dapatkan kanker, dia akan mati juga oleh sebab kanker, ya. Tetapi ya ada suatu proses yang sampai kepada kondisi tubuhnya mengalami sesuatu kelemahan, ya, yang tidak bisa menahan akan derita penyakit yang ada dan dia akan mati. Oke. Baik, menjawab ya. Sorry, ini di mute ya. Oke, suaranya nggak kedengeran di mute. Ya, salam buat orang-orang Timor, Kupang. Terima kasih. Ini jemaat mana? Jemaat mana, Saudara Kaja? Pak, jemaat Obobo Bapak Pendeta. Pak Doke Oh, Ibu. Iya. Iya, yang Pak Lamber Doke dong Pak Pendeta. Dengan Pak Lamber Doke dong. Iya. Tolong sampaikan salam. Dia murid Alkitab saya. Iya, Pak. 50 tahun yang lalu. Iya, Pak Pendeta. Oke. Baik, terima kasih Pak Kaja. Ya, sama-sama Bu Peggy. Iya, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan di kolom chat dari Simon Runtu. Apakah nafas hidup yang dihembuskan Allah kepada manusia sama dengan oksigen atau O2 yang kita hirup saat ini? Iya. Termasuk di dalamnya oksigen, ya, tetapi lebih daripada itu. Yang dimaksudkan ini bukan hanya oksigen, tetapi namanya dalam bahasa Inggris life principle, prinsip hidup. Ya, oksigen, ya, bukan hanya sekedar oksigen, sebab orang kalau sudah mati, walaupun ditaruh oksigen, tetap dia mati. Ya, tetapi ini adalah life principle. Ya, prinsip hidup yang datangnya daripada Tuhan. Ya. Jadi itu yang saya boleh katakan. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Bantu Sinaga. Kalau manusia mati, nafas akan kembali kepada Allah. Kalau binatang mati, nafasnya kemana? Nah, ini pertanyaan yang sama di awal tadi ya. Iya, datangnya pada sumbernya, ya, yaitu Tuhan. Artinya dia sudah tidak bisa, artinya binatang itu pun tidak bisa bernafas. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Eagle Angko. Jika kita diciptakan fana tanpa jiwa yang abadi, namun jika Hawa menolak tawaran ular, apakah kita tetap mengalami kematian? Jawabannya adalah tidak. Ya, itu kalau misalnya Hawa menolak, dia tidak berdosa, dan kita semua keturunannya tetap hidup dan masih bisa melihat Hawa dan Adam sampai sekarang.
Dan waktu itu waktu itu kita akan berkata luar biasa Adam dan Hawa, ya, umurnya sudah 6.000 tahun. Ya. Oke, Ibu Manula, mengapa kita sering mendapat mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, orang tua atau saudara? Apakah itu berasal dari Tuhan atau dari setan? Mimpi bisa datang oleh sebab Anda selalu memikirkan akan akan anak Anda. Jadi datang dari pikiran Anda sendiri. Jadi tidak selamanya datang daripada Tuhan. Ya. Tetapi ada mimpi-mimpi tertentu, misalnya kalau Anda baca dalam buku Bilangan 12 ayat 6, dikatakan jikalau ada di antara kamu seorang nabi, maka aku akan berbicara melalui hayal dan mimpi. Jadi Tuhan bisa bicara melalui mimpi. Pengalaman Daniel yang bermimpi, ataupun pengalaman daripada Yusuf yang bermimpi. Jadi ada mimpi yang datang daripada Tuhan, tetapi ada mimpi ya datang oleh sebab pikiran Anda. Ya, kalau Anda bermimpi itu bagus, artinya tidur ya. Kalau orang ada beberapa yang disebut ada beberapa langkah ya, umumnya yang berjalan setiap 3 menit, 30 menit, kemudian 90 menit, ada yang disebut rapid eye movement ya. Nah, pada saat rapid eye movement, RIEM ya, waktu itu seorang bisa hilang kepada kesadarannya ya, walaupun dia ada keributan, tetapi dia tetap merasa tidak kenal lingkungannya. Kemudian waktu itu dia bisa bermimpi. Itu adalah hal yang sangat bagus kalau Anda bermimpi ya. Dan itu sering adalah hasil daripada apa yang Anda pernah pikirkan atau pernah alami ya. Jadi tidak bisa dikatakan berasal dari Tuhan atau dari setan, tetapi berasal dari Anda sendiri. Ini menarik juga ya Pendeta, karena contoh ayah saya waktu itu sehat-sehat saja. Sebelum dia meninggal, dia bilang kok dia sering mimpi ibunya, sering mimpi didatangin, apalagi pas mulai sakit. Mimpi orang-orang saudara-saudara yang sudah meninggal. Padahal dia nggak mikirin orang itu. Dan satu hal, ada ponakannya meninggal waktu dia sakit, kita nggak kasih tahu. Tapi dia bilang, oh si Siska datang, kita kaget semua, dia tahu dari mana Siska udah meninggal. Gimana Pendeta? Iya, walaupun dia tidak mikir-mikir, tetapi itu adalah segala sesuatu yang berada di alam sadar, ya, unconscious, ya. Jadi dalam alam tak sadar ada segala informasi yang kita pernah dengar, segala kasih sayang kita pernah alami, semua pengalaman-pengalaman dengan orang-orang itu berada di kita punya otak, ya. Jadi itu berada di sana, ya. Jadi itu bisa muncul dan bisa terkoordinasi dalam bentuk mimpi, ya. Jadi tapi bukan berarti bahwa kalau misalnya kita sudah mimpi ketemu dengan orang meninggal maka kita akan meninggal, ya. Sering sekali saya bertemu dan saya cerita kepada istri saya, ya, bersama Kathleen, kok saya bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dalam mimpi, ya. Jadi saya sebutkan beberapa nama, ya. Apakah berarti saya akan segera meninggal? Enggak, untunglah padahal artinya sekarang saya masih hidup, ya. Jadi sesuatu yang pernah kita alami, maka semuanya itu berada di dalam alam tak sadar dalam pikiran kita yang bisa muncul dalam bentuk mimpi. Baik, pertanyaan berikutnya dari Hanson. Di Eden, Tuhan mengizinkan manusia berkembang biak atau bertambah banyak. Tetapi di Eden kedua, setelah masa 1000 tahun, manusia tidak bertambah lagi. Bagaimana Pendeta menjelaskan inkonsisten Allah yang berubah ini? Iya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya, penuhilah bumi, ya. Jadi kalau bumi sudah penuh, ya, tidak perlu lagi berkembang biak, ya. Jadi Tuhan tetap konsisten, ya. Penuhilah bumi, ya. Kalau sudah penuh, ya, dirasa tidak diperlukan lagi, ya.
Tujuannya daripada berkembang biak adalah supaya manusia dapat menyalurkan akan kasih sayang. Ya, Tuhan menciptakan manusia supaya kasih sayang Tuhan dinyatakan kepada manusia. Manusia pun berkembang biak supaya kita bisa menyatakan kasih sayang satu sama lain. Dan itu adalah tabiat Allah yang harus dinyatakan kepada alam semesta. Nah, kalau kita sudah bisa menyalurkan itu dan dunia ini sudah penuh misalnya, ya, maka tidak perlu harus berkembang biak lagi. Ya. Jadi Tuhan konsisten, Saudara Hansen. Baik, terima kasih Pendeta, dan selanjutnya saya akan panggilkan mereka yang raise hand. Ada Bapak James Tambun. Silakan Pak James. Halo, salam. Selamat Sabat, Pendeta. Selamat malam, Pendeta. Sahabat, Saudara James, gimana Jakarta? Baik. Ada pertanyaan, Pendeta, saya ini sangat menarik sekali tentang memahami sifat manusia. Apakah Yesus manusia 100% yang kita suka dengar, sebab kejadiannya lain daripada Adam dan Hawa. Sebab dia bukan prosesnya seperti Kain dan Habel tentunya. Pertama Adam, tanah liat plus nafas Allah itu sama dengan manusia. Baru Hawa diambil dari tulang rusuk plus tanah jadi manusia, perempuan. Nah, itu. Terus proses jalan kita tentu turun-temurun manusia, kita tahu prosesnya ada kontak, ya kan, seperti kita tahu biologis antara perempuan dan tapi kejadian Yesus itu, kita sering Yesus dikatakan dia manusia 100%. Apanya yang 100%? Sebab proses Yesus itu kan dia dari Roh Kudus. Nah, itu pertama. Kedua, tadi dibacakan tadi di Alenia kedua di hari Jumat, jika benar bahwa jiwa semua orang langsung pergi ke surga pada saat meninggal, di dalam Elen jiwa itu Alfa dan Omega jilid 8, itu tentu tidak, kan, gitu, nggak mungkin. Pertanyaan saya, kenapa Musa kok mati langsung ke surga, Pendeta? Kita tahu kan ada di surga dia. Nah, itu Musa, apakah diperlakukan khusus dia atau bagaimana? Terus yang terakhir nih Pendeta, di dalam Matius 27 waktu Yesus mati, setelah dia teriak, terus kubur-kubur terbuka, ada orang-orang kudus bangkit, ada banyak orang kudus. Nah, mereka itu orang-orang kudus yang bagaimana, Pendeta? Terus apakah nasib mereka sama seperti Lazarus juga? Setelah dibangkitkan terus mati lagi. Nah, itu 3 pertanyaan. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih untuk 3 pertanyaannya. Wah, Pendeta catat nggak? Oke, apakah Yesus sama dengan, apakah Yesus 100%? Jawabnya adalah 100% manusia. Kenapa? Sebab dia dilahirkan dari manusia. Oke, jadi 100% daripada manusia. Tetapi oleh sebab dia bukan daripada sperma manusia, dia dilahirkan oleh Roh Kudus, maka Yesus itu istimewa. Dia tidak mempunyai kecenderungan untuk berdosa, walaupun ia bisa berdosa. Ya, ini hal yang sangat penting, ya. Dia bisa berdosa, tetapi dia tidak mau berdosa. Ya, dan dia dicobai dengan pencobaan yang sangat besar sekali, yaitu ya menggunakan kekuasaan, artinya keilahiannya untuk kepentingan diri sendiri, ya, tetapi ia tidak pernah melakukannya. Jadi itu yang saya sebutkan tentang Yesus, dia adalah 100% manusia dan dia bisa berdosa tapi dia tidak mau berdosa, ya. Jadi tidak berdosa adalah suatu pilihannya. Keadaan Yesus lebih jelek daripada keadaan Adam, ya. Kenapa? Adam juga diciptakan sebelum adanya dosa, tetapi oleh sebab Adam itu belum ada kecenderungan untuk berdosa, tetapi Yesus itu dilahirkan 4.000 tahun sesudah adanya dosa. Jadi dengan demikian, ya, maka tubuhnya lebih lemah dibandingkan dengan Adam dan Hawa. Kemungkinan jatuh itu lebih besar pada diri pada diri Yesus daripada Adam. Tetapi Adam, ya, berdosa, tetapi Yesus tidak berdosa.
Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua tentang Musa, ya kenapa? Apakah Musa mati kemudian dibangkitkan lagi, diperlakukan secara istimewa? Jawabnya adalah iya. Ya, kenapa? Oleh sebab dia adalah pilihan Tuhan dan ia artinya digunakan oleh Tuhan sebagai suatu simbol daripada orang yang sempat mati tetapi dibangkitkan waktu Yesus datang. Sedangkan Elia adalah simbol dari orang yang tidak sempat mati tetapi naik ke surga. Ya, jadi langsung diubahkan naik ke surga. Jadi Tuhan memperlakukan Musa secara demikian. Oke, yang ketiga tentang orang-orang kudus yang dilahirkan tersebut, yang dibangkitkan waktu Yesus meninggal, ya. Tidak disebutkan bahwa mereka langsung mati lagi, tetapi besar kemungkinan inilah merupakan satu interpretasi tentang 24 tua-tua di buku Wahyu, ya, adalah mereka yang dibangkitkan, ya, pada saat Yesus disalibkan. Ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak, Pak ya. Oke, thank you. Ya, terima kasih, Pendeta. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari ini JH. JH nggak tahu nama lengkapnya ya, hanya JH aja. Pendeta, bagaimana dengan Matius 22 ayat 30? Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Apakah pengertiannya juga manusia akan seperti malaikat di sorga tanpa fisik? Kita akan naik dengan fisik, ya. Malaikat juga punya fisik, ya. Kemudian tetapi malaikat tidak mempunyai, ya, sexual organ, ya. Tetapi manusia, Alkitab berbicara tentang manusia diubahkan kemudian naik ke surga, ya. Kemudian mereka yang mati dibangkitkan naik ke surga, itu adalah secara fisik, ya. Jadi tetapi kalau secara fisik, ya, bukan berarti artinya manusia akan kawin-mawin, sebab Alkitab katakan tidak akan ada perkawinan lagi, tetapi kita akan mempunyai suatu hubungan kasih sayang satu sama lain, dan kita akan mengasihi satu sama lain, dan kasih itu yang dimiliki lebih daripada sekedar hubungan suami istri. Maksudnya kita boleh dikatakan bahwa kenikmatan yang dinikmati di surga itu adalah lebih bagus daripada kenikmatan misalnya adanya hubungan seksual antara suami dan istri, ya. Dan tidak diperlukan lagi itu, ya. Oleh sebab semuanya sudah penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Sudah yang bertanya, sudah YH, ya. Waktu kecil suka main kelereng nggak? Waktu kecil. Saya lihat senang saudara Badowo, teman saya ini dari Kalimantan ada di sini. Ya, oke. Waktu kecil suka main kelereng, ya kan suka, ya. Tetapi sesudah besar disuruh main kelereng mana mau, oke. Jadi begitulah suasana waktu kecil. Kelereng itu merupakan satu sumber kebahagiaan, tapi kalau sudah besar bukan lagi menjadi sumber kebahagiaan. Di surga hal-hal yang kita rasakan bahagia di dunia ini sudah berbeda di sana. Jadi tidak perlu harus merasakan misalnya kenikmatan di dalam hubungan suami istri dan sebagainya, dan tidak perlu secara dunia mungkin juga sudah penuh, makanya tidak akan ada lagi perintah be fruitful and multiply, beranak cuculah atau berkembang biaklah. Oke, mudah-mudahan menjawab saudara JH. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan panggilkan yang resen, Edwin Thomas. Silakan Edwin Thomas. Ya, shalom. Apakah kedengaran suara ya, saya? Jelas. Ya, jelas ya. Oke. Di mana ini? Dari Singkawang. Ya, puji Tuhan, baik-baik, sehat semuanya, Pendeta. Oke. Ada yang saya mau pertanyakan di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Nah,
Jadi Petrus memaparkan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, ini yang menarik ayat ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh. Maksudnya pada zaman Nuh ya, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, pada zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi pertanyaannya ini, apakah menurut saya ini benar Yesus yang dibangkitkan itu pergi ke roh-roh orang yang sudah meninggal pada waktu zaman Nuh? Lalu kenapa maksudnya kok sampai ke sana gitu? Nah, mungkin kira-kira itu, atau mungkin saya yang salah. Oke, terima kasih pendeta. Baik, ayat ini sering digunakan oleh kelompok Mormon, ya. Jadi kita bisa berkhotbah kepada orang-orang yang sudah mati dan sebagainya. Baik, yang dimaksudkan ini adalah bahwa mengabarkan kepada roh, artinya kita semua kan mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Mereka yang berada dalam penjara, yaitu penjara apa? Ya, yaitu penjara daripada dosa. Ya, kita semua sudah dipenjara oleh dosa. Ya, jadi itulah dikabarkan kepada kita semua, kepada manusia dan sebagainya, supaya orang bisa mengabarkan akan hal ini. Ya. Kemudian satu poin yang sangat yang dibaca itu bahwa ia sudah mati kepada orang yang percaya atau yang tidak percaya. Ya, Tuhan mati untuk semua manusia. Ya. Jadi tetapi yang mendapatkan manfaat daripada kematiannya itu adalah hanya mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi kalau dia mati untuk semua manusia, yaitu jadi kalau misalnya Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut segala dosa isi dunia. Ya, ia mengampuni, artinya dia mati untuk semua, tetapi yang mendapatkan manfaat itu daripada kematian Yesus hanyalah bagi mereka yang terima Yesus sebagai juru selamat. Baik, pengabaran kepada roh itu yang dimaksudkan adalah mereka semua kita yang berdosa. Oke, ya, terima kasih pendeta. Oke, silakan. Ya, terima kasih dari Singkawang jauh-jauh ya. Ya, saya akan lanjutkan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Wilter Asin. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Siapakah orang kudus yang bangkit ini? Adakah mereka terus naik ke surga? Iya, salah satu yang kita tidak tahu siapa orang kudus. Mungkin juga Abraham di situ, mungkin juga Ayub di situ. Tetapi kita sebutkan di dalam Alkitab, di dalam buku Wahyu ada tentang 24 tua-tua. Salah satu interpretasi adalah mereka yang telah dibangkitkan di dalam buku Matius 27 ayat 51 sampai 53, yaitu pada saat Yesus disalibkan. Oke, terima kasih. Semoga menjawab. Kemudian dari Hanson, orang yang dimutilasi bagian-bagian tubuhnya, dari mana nanti dia bangkit pada hari kebangkitan? Apakah dari bagian kepalanya, atau bagian tubuhnya, atau bagian kakinya, atau bagian tangannya? Di mana bagian tubuh itu berada? Ini pelajaran minggu lalu nih sudah dibahas ya. Iya, saya tidak tahu yang dari mana, tetapi Tuhan yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Tuhan yang sudah menciptakan manusia dari debu tanah, ya, maka Tuhan yang sama bisa mengumpulkan kembali akan tubuh manusia yang sudah terpecah belah, kemudian diperbaiki, kemudian dengan kuasa Tuhan mempunyai kehidupan. Ya, bagaimana caranya saya tidak tahu. Nanti saja kalau sudah di surga nanti kita bisa dapat jawaban yang sempurna. Amin. Terima kasih Pendeta. Saya akan panggilkan yang resen, Ibu Femi Idrus. Silakan Ibu Femi Idrus.
Selamat sahabat pendeta, selamat sahabat Sahabat PG. Femi, gimana Jerman? Dingin. Saya sebenarnya tidak mau bertanya, cuman mencari jawaban. Seperti tahu orang Eropa ini kan sayang sekali sama binatang. Ada satu oma, dia punya burung. Burungnya ini mati. Dia bicara sama burung ini. Kalau ada problem dia cerita sama burung ini. Semua dia ceritain. Dia anggap seperti anaknya. Jadi dia tanya sama saya, kalau saya nanti mati, apa saya bisa ketemu sama burung saya? Dia bilang begitu. Saya bingung bagaimana mau jawab. Nanti kalau kita bilang tidak, nanti Tuhan kasih yang baru. Nanti dia kecewa, saya nggak mau dia kecewa. Jadi saya bingung bagaimana mau jawab supaya ini Oma tidak kecewa. Jadi saya cuma bilang sama dia, berdoa saja. Dia bilang, saya nggak mau dikasih burung yang lain. Dia mau burung yang itu, yang dia punya itu. Jadi saya bilang, berdoa saja. Pasti Tuhan berikan apa yang menyenangkan, saya bilang begitu untuk dia. Jadi saya bingung, nggak tahu bagaimana cara memberitahu orang tua ini gitu. Oke. Bagaimana pendapat pendeta? Oke, ya. Jadi saya tahu di Amerika ini juga ya orang-orang cinta binatang, kemudian kalau ada binatang yang mati, ya ada acara penghiburan khusus, ya ada penguburan khusus untuk acara penguburan tersebut. Baik, kita tidak disebutkan bahwa binatang itu akan bangkit kembali di surga. Tetapi kita tahu bahwa di surga itu akan ada binatang. Kita akan bisa bermain dengan singa, kita akan berjalan dengan beruang, suasana yang sangat indah, dan tujuan daripada binatang itu adalah untuk menyalurkan kasih sayang, bukan? Ya. Jadi, dan kita akan dapat menyalurkan kasih sayang kita di surga. Katakan, mungkin saja kita ketemu dengan burung yang sama, atau Tuhan memberikan satu burung yang persis sama seperti dia. Ya, yang begitu kan. Itu bisa terjadi, ya. Tetapi kenikmatan surga akan lebih besar daripada hanya kenikmatan sementara di dunia ini. Ya, amin. Oke. Terima kasih. Iya, Ya, puji Tuhan. Ya, sudah menjawab. Selanjutnya saya akan bacakan dari Juan Carlos ya di chat. Seandainya hanya Hawa yang berdosa dan Adam tetap setia, apakah Kristus tetapi akan datang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan dia? Ada tulisan Alkitab mengatakan bahwa jikalau ada satu orang yang bertobat, maka Yesus siap untuk datang ke dunia ini, ya, untuk menebus yang satu itu. Ya. Jadi itulah jawabannya kalau misalnya hanya Hawa yang berdosa. Tetapi ya ini agak susah sebab pertanyaan Anda ini seandainya. Ya. Jadi susah kita mau mengadai-ngadai. Ya. Jikalau, oke. Tetapi yang jelas semua manusia sudah berdosa dan Yesus siap untuk datang ke dunia ini. Walaupun yang akan bertobat hanya satu, ya, Yesus siap untuk datang, menunjukkan besarnya kuasa Tuhan artinya kasih Tuhan kepada kita. Baik, terima kasih Pendeta sudah menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elizabeth Lisa. Pendeta mau tanya, kalau almarhum bapak saya terus dilihat sama istri saya di kehidupan nyata selama 10-30 detik. Menurut pendeta bagaimana pemahaman tentang keadaan ini? Almarhum bapak saya terus dilihat sama istri saya di kehidupan nyata selama 10-30 detik. Menurut pendeta bagaimana pemahaman tentang keadaan ini? Yang saya ingin tanya di sini, ini dia lihat secara fisik atau secara mimpi, ya. Kalau lihat secara fisik bisa saja dalam bentuk suatu halusinasi, ya.
orang bisa mempunyai satu halusinasi ya melihat seseorang ya, tetapi bukan berarti bahwa itu adalah tubuh yang sebenarnya ya. Baik, Pendeta, sebetulnya waktunya sudah lewat, kita tambahkan lah ya 5 menit ya. Berkaitan dengan ini dari Budi Santoso, berkaitan dengan teori tentang adanya teori tentang pengangkatan setelah kematian atau rapture, apakah teori tersebut adalah benar adanya menurut Alkitab? Jika benar, lalu apa yang terjadi pada saat rapture tersebut? Bukankah jasad manusia yang sudah lama dikuburkan sudah menjadi debu dan tanah? Sebetulnya ada istilah yang kita harus ketahui tentang rapture itu ada beberapa. Ada yang disebut secret rapture. Jadi secret rapture itu secara mendadak seorang itu misalnya sedang driving ya, kemudian tiba-tiba diangkat ke surga ya. Kemudian itu berdasarkan salah satu Alkitab dikatakan ada 2 orang yang bekerja di kebun, kemudian satu diangkat, satu tinggal. Tetapi yang dimaksudkan ya, yang oleh Alkitab adalah ya bahwa ada satu yang selamat, yang lain tidak selamat ya. Bukan berarti dia diangkat dengan secret rapture. Nah, kalau arti rapture sesungguhnya ya, nah untuk secret rapture dengan sendirinya itu berbicara tentang orang yang masih hidup ya. Nah, rapture yang sesungguhnya Alkitab sebutkan kedatangan Yesus itu adalah satu rapture ya. Jadi itu adalah kedatangan Yesus di mana orang yang benar ya, yang sudah mati dalam Yesus akan dibangkitkan dan naik ke surga. Orang yang masih hidup diubahkan dan naik ke surga. Jadi ini adalah satu perkara yang betul terjadi yang dikatakan oleh Alkitab. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 ya. Coba Anda tanya tentang ayatnya. Itulah yang telah terjadi, tetapi secret rapture ya tidak ada ayatnya di dalam Alkitab kecuali kesalahpengertian. Mudah-mudahan menolong. Ya, mudah-mudahan menolong ya. Sudah menjawab. Ya, saya akan panggilkan Pak Marbun. Ini berhubung waktu sudah habis sebetulnya, jadi kepada Pak Marbun yang raise hand boleh singkat. Sangat singkat. Aha, puji Tuhan. Oke. Baik, selamat sahabat Pastor NPG. Selamat Saya sahabat. mau bacakan Yesaya 65. Kita mulai bahwa dari ayat 17 sampai terakhir itu mengenai janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 23, mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati. Berarti ada perkawinan, mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu. Ayat sebelumnya, mereka akan mendirikan rumah-rumah. Pertanyaan saya, yang akan melahirkan anak yang tidak akan mati itu probably adalah orang-orang muda yang masuk surga. Ketika mereka diangkat ke surga, laki-laki dan perempuan belum sempat menikah. Jadi ada 2 kontradiksi. Banyak orang mengatakan di surga tidak ada, di dunia baru setelah 1000 tahun, di dunia baru tidak ada pernikahan. Tapi ayat ini saya mengerti bahwa akan ada pernikahan sehingga akan ada anak yang tidak akan mati mendadak. Pastor, help me to understand this Holy Bible. Oke, saudara kalau lihat kepada buku Yesaya, ya kita harus mengerti bahwa itu mempunyai beberapa interpretasi, ya. Ada first interpretation, ada second interpretation. Sebenarnya Yesaya artinya Tuhan mempunyai suatu rencana bahwa bangsa Israel itu ya akan menjadi bangsa pilihan menurut akan Tuhan dan mereka akan mempunyai suatu suasana surga sehingga ya mereka suasananya seperti dalam dunia baru. Kalau mereka mendengar akan firman Tuhan dan sebagainya. Bahkan kalau Anda dapatkan di situ orang yang mati umur 100 tahun masih dianggap muda. Itu
itu kan terdapat di situ. Apakah itu berarti bahwa akan ada kematian di surga? Enggak, itu berbicara tentang kalau suasana di dunia ini, ya, kalau mereka adalah orang yang mendengar dan menurut akan Tuhan, maka itulah interpretasinya. Dan tidak ada bayi yang mati. Maksudnya apa? Oleh sebab kesehatan yang baik, ya, oleh sebab lahir dia bisa dapat bertemu dengan baik dan sebagainya. Itu adalah aplikasi yang pertama untuk suasana di dunia ini kalau seandainya orang-orang Israel menurut akan Tuhan, ya. Tetapi ya bukan berarti bahwa secara keseluruhan teraplikasi untuk di surga nanti, ya. Sebab kita harus melihat Alkitab itu dari segi satu sisi, saat yang sama bagaimana tulisan yang lain juga mengatakan tentang hal yang lain. Dan Alkitab seperti kata-kata Yesus tidak ada lagi perkawinan di surga, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan orang muda yang ke surga belum sempat kawin akan ada kesempatan untuk menikah dan kawin di surga, maka itu adalah satu spekulasi yang kita tidak bisa untuk langsung ambil kesimpulan demikian. Oke, ya. Tetapi aplikasi bertanya di sini sudah ada Dr. Watupongo dan teman saya ini Yakobo Ibadowo. Ya, saya panggilkan Bapak John Watupongo. Ya. Ya, selamat malam, shalom. Mohon izin untuk bertanya kepada Pak Pendeta. Saya baru baca nih satu judul di satu buku pelajaran Alkitab mengenai orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah, pemahaman saya di dunia ini nggak ada yang tidak berbuat dosa. Apakah itu dosanya kecil, apa dosanya besar, sama saja. Ya. Seperti di Lukas atau Matius, saya lupa, seorang yang pelacur itu waktu mau ditangkap, mau dilemparin batu sama orang-orang, Yesus katakan, siapa yang tidak berbuat dosa, dia yang duluan lempar batu. Nah ini yang saya bertanya ini, bagaimana sih masalah apa maksudnya dari orang yang berbuat dosa itu yang harus mati? Oke, dua hal yang saya mau sebutkan. Yang pertama, yang kedua mengenai mimpi. Ya, tadi kan Pendeta sudah menyinggung soal mimpi. Mimpi ini sebenarnya ini kan permainan tidur kita, ya. Dan tadi bahwa benar itu Pak Pendeta katakan bahwa mimpi kalau dia lagi mimpi itu lagi tidur nyenyak ya. Mungkin dia mimpi kalau dia nggak tidur, ya. Nah saya pengalaman begini, ini pengalaman saya Pak Pendeta. Apakah ini mitos atau apa? Saya nggak tahu Pak Pendeta ini. Saya pernah dua kali mimpi jatuh giginya, copot giginya. Satu bulan kemudian orang yang saya sayangi meninggal. Ya, itu kira-kira tahun-tahun 70-an itu. Ya, itu orang tua saya yang laki. Papa saya meninggal. Kemudian mimpi yang kedua datang lagi ini, barusan ini kira-kira 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu lah. Begitu mimpi jatuh gigi saya, copot. Akhirnya 1 bulan kemudian orang yang paling saya sayangi ini, istri saya itu meninggal. Jadi sebenarnya ini satu mitos ya ini saya pikir. Tapi kenapa ini bisa berdua sama-sama itu mimpinya, mimpi itu. Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Jadi yang pertama tentang orang yang berdosa juga akan mati. Dua hal yang saya ingin sebutkan adalah begini. Pertama, semua orang berdosa dan semua akan mati. Itu satu. Yang kedua, ya, yang coba kita harus lihat secara konteks ialah bahwa Alkitab sedang berbicara mengenai anak-anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya. Jadi kalau seandainya sang bapak yang berdosa, ya, maka dan harus mendapatkan hukuman mati, maka hanya bapaknya saja yang dihukum mati. Ya. Jadi anak tidak bisa dihukum mati. Ya. Kenapa? Hanya orang yang berdosa saja yang akan mati. Ya. Jadi itu poin yang kedua yang saya ingin sebutkan dari kisah tersebut. Oke. Yang kedua, ya, soal gigi yang copot, ya, atau mimpi. Oke. Ya, bisa saja ya
ada firasat-firasat tertentu yang terjadi kepada seseorang, ya. Tetapi kemudian firasat itu dapat terlihat melalui sesuatu mimpi tentang apa yang akan terjadi, ya. Tetapi saya tidak bisa untuk langsung katakan bahwa itu datang dari Tuhan, apakah itu datang dari setan, tetapi umumnya mimpi adalah hasil daripada pemikiran-pemikiran yang ada, pengalaman yang telah kita alami. Kemudian, ya, di dalam pemikiran-pemikiran kita tentang orang yang kita kasihi, ya, yang seperti kita punya gigi sendiri yang kita pasti kasih kita punya gigi, kemudian copot, kemudian oh ini berarti kepada inilah saya punya bapak yang akan meninggal. Ya, kemudian yang berikut adalah saya punya istri yang meninggal. Nah, itu adalah sama sekali kita tidak bisa pastikan, ya. Kita tidak bisa pastikan bahwa memang demikianlah, ya, yang terjadi, ya. Sebab kembali mimpi adalah hasil, ya, daripada pengalaman atau pikiran ataupun pengetahuan yang pernah terjadi di dalam hidup kita, ya. Oke, baik. Terima kasih. Kiranya menjawab ya, Dokter. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Kalau masih kurang jelas nanti di Bible Study aja. Oke, ini yang terakhir. Ini ya. Pak Badowo dari mana? Banjarmasin atau dari mana ini? Iya, ini sudah lewat 15 menit ini. Iya. Ya, terima kasih. Iya, tolong Pak singkat ya Pak, karena sudah lewat 15 menit. Mohon maaf kepada yang lain, saya tidak akan membacakan lagi pertanyaan nih. Karena habis ini saya masih harus menyelesaikan recording dan juga PDF-nya. Silakan Pak, mohon di-unmute. Suaranya tidak terdengar. Ya, silakan Pak. Harus unmute dulu, Boy. Harus unmute, tidak kedengaran. Ya, tolong di-unmute dulu. Oke. Ya. Bisa kedengaran? Sudah. Masih merdu suaranya seperti 50 tahun lalu. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat Sabat semuanya ya. Selamat Jadi Sabat. begini, ini kebetulan saya harus mengganti tugas pendeta besok karena pendeta ada baptisan. Jadi saya yang disuruh mengganti beliau untuk tugas. Itu berat juga. Jadi begini pertanyaannya. Ini kan di dalam pelajaran kita hari Selasa, kembali kepada Tuhan. Ini seringkali pertanyaan orang-orang Kristen bahwa seolah-olah Tuhan itu menyediakan satu tempat untuk rohnya orang-orang mati. Ini sering kita sampaikan, tetapi karena sudah tradisi bahwa mereka percaya roh orang mati itu gentayangan, jadi ini yang perlu disampaikan. Karena apa? Kepercayaan orang asli Dayak di sini juga begitu, bahwa orang mati itu rohnya gentayangan dan bisa diajak bicara. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan kepada mereka? Kalau bagi saya tidak ada masalah. Bagi orang lain, mungkin itu yang saya mohon pencerahan dan penjelasan dari Pendeta Kuntara pada malam ini. Terima kasih. Iya, penjelasannya seperti yang saya sebutkan ya tadi, bahwa manusia harus tahu ya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, jadi bukan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan hanya apa yang orang percayai, tetapi apa yang Alkitab katakan. Jadi pertama, kita harus percaya kepada Alkitab. Yang kedua, ya kita harus melihat bagaimana manusia itu dibentuk. Ya, jadi manusia itu terdiri atas tubuh dengan nafas hidup. Ya, nafas hidup itu ya adalah yang kembali kepada Tuhan, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Ya, jadi tubuh manusia juga tidak bisa hidup kalau tidak adanya nafas hidup. Ya, jadi nafas hidup
ya, kembali kepada Tuhan, dan itu bukan berarti bahwa ada suatu tempat penampungan di sana. Itu namanya nafas hidup yang berasal daripada Tuhan, itu adalah life principle, ya. Tetapi Tuhan bisa memberikan kembali kepada kita kehidupan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali atau pada saat kebangkitan tersebut, ya. Jadi untuk mereka yang tidak satu iman dengan kita, maka mereka harus percaya pada apa yang Alkitab katakan, kemudian baru berikan pembahasan langkah demi langkah, ya, supaya mereka bisa meyakini apa yang Alkitab katakan, ya. Jadi tidak mudah, saya tahu, tetapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Saya sendiri ya datang dari keluarga yang artinya banyak keluarga saya yang biasa, saya pun waktu kecil saya masih ingat saya pakai hioh, ya, coba sembahyang kepada orang mati, ya. Tetapi saya tiba kepada satu keadaan di mana bahwa itu adalah tidak tepat, ya, maka belajar Alkitab akhirnya bisa mengerti apa yang Alkitab katakan, ya. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Badowo ya. Ya, terima kasih. Cukup mencerahkan. Ya, pendeta, ini kita akan tutup, namun ada satu dari Bu Stan, saya bisa dijawab dengan singkat. Bayi yang lahir terus meninggal, apakah selamat atau menjadi tanggungan orang tua? Ya, oleh sebab tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi kita lihat bahwa Roh Nubuat menyebutkan bahwa akan ada bayi di surga, ya. Jadi artinya mereka yang meninggal itu dibangkitkan. Nah, sekarang apakah ia akan dibangkitkan kalau dia orang tuanya tidak di surga, ya? Maka adanya suatu keyakinan bahwa tergantung kepada orang tuanya, ya. Jadi kalau orang tuanya adalah termasuk masuk di surga, maka ia akan dibangkitkan, itu akan naik ke surga bersama dengan orang tuanya. Kan itu banyak tulisan Roh Nubuat yang berbicara tentang itu. Dan tidak disebutkan bahwa mereka yang tidak masuk surga kemudian anaknya akan masuk surga. Oke, baik, terima kasih, dan kita sudah mengakhiri pertemuan ini. Bu Peggy, kalau Ibu Peggy, ya Pak, singkat saya, bayi tabung bagaimana? Iya, bisa gereja masih menerima atau tidak bayi tabung? Gereja masih Advent mengiyakan atau tidak? Iya, bayi tabung adalah satu proses untuk pembuahan, ya. Itu bukanlah sesuatu hal yang kita larang, ya, itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi kadang-kadang kan ada susah sekali bertemu antara ovum dengan sperma. Spermanya kadang-kadang lambat, ya, kurang kuat. Jadi perlunya sesuatu proses supaya bertemu antara sperma dengan ovum, ya, dengan sel telur. Kadang-kadang bisa melalui inseminasi, ya, atau bayi tabung, atau segala macam proses dapat terjadi, ya. Dan itu bukanlah satu hal yang menyalahkan, ya, selama itu datang dari, ya, suami sendiri. Baik, semoga menjawab ya Pak. Mari kita akan tutup pertemuan ini dan kita akan tutup dengan doa. Ibu Stan Triwandono, apakah masih bersama-sama? Boleh tolong tutup dalam doa. Ya, Ibu Stan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas hari Sabat yang indah yang Kau berikan kepada kami, dan kami bersyukur pada malam hari ini kami mendapat pencerahan atas firman melalui sekolah Sabat yang telah dijelaskan oleh Pendeta Kuntaraf. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan kami hikmat agar kami juga dapat membagikan apa yang kami belajar pada malam hari ini nanti pada pelajaran sekolah Sabat pada besok hari. Tuhan kiranya memberkati Pendeta Kuntaraf dan keluarga, Peggy dan keluarga, agar kami senantiasa dapat melanjutkan pelajaran-pelajaran melalui Zoom yang sedang berjalan ini. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu,
Bagi semua kami yang hadir pada malam hari ini, biarlah sukacita surgawi menjadi bagian kami untuk menyambut esok hari dengan umat-umat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu